Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurlah pagi ini Allah masih memberikan kita kemampuan untuk hadir dalam majelis ini. Allah Ta'ala yang setiap hari Kamis insya Allah selalu istiqamah untuk menemani kita mengenal sunnah dari Nabi kita SAW, dan salah satunya yang diambil dari kitab Hisnul Muslim yang kita alhamdulillah sudah berjilid-jilid ya, sudah berbab-bab kita untuk mengikuti sebuah tema tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tentang sunnah-sunnahnya. Salam dan salam tentu kita curahkan kepada Nabi kita SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umatnya kalau akan mendapatkan syafaat dari beliau, berjumpa dengan beliau, bahkan menikmati lezatnya air telaga haudnya beliau. Tentu ini adalah sebuah kalimat yang paling agung yang mudah Allah kabulkan semua hajat kita, tidak hanya di dunia tentunya, tapi juga di akhirat kelak, menjadi penentu betapa kenikmatan yang abadi itu akan kita raih insya Allah bersama-sama dengan keluarga kita dan juga para sahabat semuanya. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita, dan sebelum kajian tentu ada yang kurang ketika kita tidak diingatkan oleh pentingnya bersedekah, karena menjadi kita setiap pagi memulai hari dengan kita berbagi harta kita, menjadikan harta kita menjadi harta yang berkah. Salah satunya harta yang dinikmati di jalan Allah dalam keadaan kita penuh dengan kesehatan, penuh keberkahan, penuh kelimpahan harta. Tentu salah satu poin penting yang harus kita lakukan adalah betapa harta yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Allah, dan ada kewajiban untuk kita berbagi di amalin haqqal sa'ili wal mahrum. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema lanjutan dari apa yang sudah kita bahas di pekan lalu tentang takziah. Karena kalau takziah itu ada dua hal ya, kita bertakziah atau justru yang ditakziahi gitu ya. Dan itu adalah fase yang semuanya akan kita lalui. Alhamdulillah kita saat ini masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk terus mengingat kematian yang hak akan datang, dan salah satunya tema keindahan takziah menjadi sebuah modal kita ya untuk memperbanyak amal kita. Karena begitu besar yang sudah juga disampaikan oleh guru kita Saudara Jambari di pekan lalu, betul besar pahala yang justru yang kita lupa untuk memanfaatkannya untuk memperbanyak tabungan amal kita. Alhamdulillah wa syukurlah. Bagaimana Saudara Jambari? Alhamdulillah, kullu khair. Dan itu aja balik amal mukminin ya, kata Rasulullah SAW, apapun yang terjadi, apapun yang Allah takdirkan selalu baik, dan inilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema takziah ini memang masih tentang janais terus tentang bagaimana cara memelihara musara praktek yang lebih kecil ya, setidaknya pengenalan ya. Karena ini penting juga ya ketika salah satu anggota keluarga kita meninggal, wafat, dan kita termasuk bagian yang ikut memandikannya ya. Dan itu sebuah pahala, dan paling pentingnya itu mengingatkan kita ke kematian Ustaz ya.
Nah, Dan itu itu poinnya. poin pentingnya, betapa kematian itu hanya kita giliran aja, nunggu daftar tunggu ya. Kalau di rumah sakit atau di poliklinik kita sedang menunggu panggilan dari eh, suster ya. Dan ini asalnya sesungguhnya kita sedang menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tafadhol masykur. Baik, syukran jazakumullahu khairan. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk Ustaz Khalis, mata Allah fi kulli hayatul insyaallah. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma ya muallim Daud halimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kita hadirkan kepada Rasulullah SAW. Pagi ini kita berharap bahwa seluruh pengurus MKI, para asatidzah senantiasa berada dalam hidayah Allah, begitu pula seluruh jamaah dan para pecinta MKI jadi bagian dari golongan orang-orang yang senantiasa Allah terus berikan kenikmatan iman, berikan kenikmatan kelezatan ibadah, dan menjadi orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah hingga akhir hayatnya. Amin. Allahumma amin. Pagi ini kita akan membahas tentang takziah. Ada yang tahu nggak takziah itu secara bahasa itu apa? Yuk, sharing. Jadi sambil ngukur kedalaman ini. Ada yang tahu takziah itu apa? Taunya orang melayat ya, kalau bahasa kitanya gitu ya. Mendatangi. Oke, ada yang lain? Menghibur. Mengunjungi keluarga yang tertimpa musibah. Iya, itu apa esensinya ya? Esensinya, iya. Kalau kita lihat definisi takziah, ada satu kitab judulnya At-Ta'ziyah, yang menulis ada mualifnya Syekh Musa'id bin Qasim Al-Falih. Ini diterbitkan oleh Darul Asimah. Beliau menyatakan bahwa kata takziah secara bahasa ini merupakan bentuk masdar atau bentuk benda turunan dari kata kerja azza. Maknanya sama dengan al-azau, sabar menghadapi musibah kehilangan. Nah, dalam permasalahan fikih, takziah ini didefinisikan sebagai beragam redaksi yang substansinya tidak begitu berbeda dari makna kamusnya. Ada penulis kitab Radul Mukhtar, beliau menyatakan takziah kepada ahlul mayyit, keluarga yang tinggal mati, ini maksudnya adalah menghibur, ya, supaya bisa bersabar dan sekaligus mendoakan. Imam Al-Khirashi di dalam syarahnya dia menulis takziah itu menghibur orang yang tertimpa musibah, menghibur keluarga yang ahlul musibah ini dengan pahala-pahala yang dijanjikan Allah, sekaligus mendoakan mereka dan juga mayitnya. Sedangkan kalau kita perhatikan Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa memotivasi orang yang tertimpa musibah supaya bisa lebih bersabar dan menghiburnya supaya bisa melupakannya, meringankan tekanan kesedihannya dan himpitan musibah yang menimpanya. Nah, bisa dibayangkan ya bahwa lupa dan ingat itu adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau boleh sedikit membuka kitab Sahihul Qasas, itu di dalam kitab itu dinyatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu ketika diciptakan,
Beliau itu usianya 1000 tahun. Kemudian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala diusap punggungnya, kemudian usapan punggungnya ditebar ke langit menjadi bintang-bintang, dan ada satu bintang yang terang. Maka Nabiullah Adam alaihissalam bertanya, itu yang terang apa? Itu keturunanmu, kata Allah. Namanya Nabi Daud. Oh, berapa umurnya? Maka disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ada dua hadis, yang satu mengatakan redaksinya 40, yang satu mengatakan 60. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam mengatakan pendek sekali umurnya. Berikan dari umurku sehingga genap usianya menjadi 100. Maka permintaannya dikabulkan. Dan kemudian diambillah 40 atau 60 di riwayat yang lain kepada Nabi Daud. Dan kita tahu Nabi Allah Adam umurnya 1000 dan kemudian Nabi Daud 100 gitu ya. Nah, waktu berlalu kunjungan malaikat maut itu setiap hari kepada Nabi Adam dan juga kepada kita. Kalau kita lihat dulu kita masih kecil, apa, lugu ya, lucu dan ginuk-ginuk gitu ya. Belum lagi kita masih ingat lari-larian di antara pepohonan atau taman-taman yang masa kecil kita luar biasa gitu. Terus kemudian beranjak remaja. Kalau kita ingat-ingat zaman SMP, ngapain aja gitu. Terus kemudian beranjak SMA, kemudian naik ke waktu kuliah. Kuliah atau enggaknya enggak penting. Artinya masa-masa itu menjadi masa perjuangan tuh. Bagaimana kita kemudian menemukan jodoh, kemudian berjodoh, dan kemudian membentuk rumah tangga dengan kroniknya luar biasa gitu ya. Terus kalau ini saya suruh Bapak Ibu, yuk kita open cam semua gitu ya, pasti kelihatan tuh wajahnya hampir mirip semua, wajah-wajah bermasalah. Wajah-wajah bermasalah. Siapa yang di sini nggak punya masalah, angkat tangan. Nggak bakal ada. Soalnya wajahnya wajah-wajah bermasalah semua. Justru dengan masalah itu kita jadi memunculkan amal, gitu ya. Nah, kemudian malaikat maut itu mengunjungi kita setiap hari. Yang tadinya kulitnya nggak perlu SPF 60, sekarang jadi perlu SPF minimal 45 lah gitu ya. Yang biasanya kalau keluar nggak butuh sunscreen gitu ya, jadi butuh sunscreen. Dulu bayi dijemur gitu ya. Dan seterusnya tuh. Mulai minum vitamin supaya tulangnya nggak keropos, mulai minum ini itu apalah segala macam dan seterusnya, sampai harus konsumsi ini itu apa segala macam saya menjaga kebugaran. Kira-kira kalau kemudian kita perhatikan bahwa Allah SWT menghadirkan kepastian di dalam kematian, itu kan menjadi PR buat kita. Seluruh masalah yang ada itu ketika sama seperti Nabi Adam. Ketika dihadapkan pada kondisi di mana malaikat maut mengunjungi beliau, pertanyaannya datang. Ini kunjungan biasa atau kunjungan terakhir? Kunjungan terakhir. Loh, kan saya masih punya umur panjang. Kan umur saya masih, kan umur saya 1000. Maka diingatkan oleh malaikat maut. Ingat nggak waktu ngasih umur ke Nabi Daud? Kapan? Yang mana? Maka sejak saat itu Sahih Qasas menyatakan bahwa Nabi Adam lupa dan Nabi Adam bersalah. Artinya kalau kita melihat bahwa lupa itu adalah anugerah, bayangkan kalau semua persoalan yang membuat kita sedih menjadi bagian yang terus melekat di pikiran kita, depresi kita. Bisa stres kemana-mana, lihat apa aja nangis. Lihat sepatunya Allahyarham nangis, lihat bajunya nangis, lihat foto nangis, lihat kendaraannya nangis, lihat ruangannya nangis. Pengennya direnovasi aja rumah ini supaya nggak ada jejak-jejak beliau. Gitu kan ya, ada sebagian orang yang sampai kayak begitu. Yang tadinya tidur berdua jadi sendiri, yang tadinya sampai macam-macam. Padahal sebetulnya kalau kita kemudian berusaha berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa Allah menganugerahkan lupa, itu bagian yang kemudian membuat kita jadi menyadari bahwa bagian kesedihan yang kita hadirkan itu adalah sebuah kemestian, tetapi ada tempatnya.
sedih wajar. Rasulullah SAW pernah menangis waktu Ibrahim meninggal. Ya, engkau menangis ya Rasulullah. Air mata itu tanda kelembutan hati, kata Rasulullah SAW kepada Bilal. Maka bagian ini yang kemudian membuat kita menjadi, oh oke, lupa itu adalah bagian yang Allah SWT karuniakan kepada manusia. Nah, balik lagi kepada takziah ini. Jadi dikatakan bahwa barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut. Hadisnya gharib memang, tapi hadis ini tidak marfu kalau dari jalurnya Adi bin Asim menurut versinya Ibnu Majah. Dalil yang lain, Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwa satu hari ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah radhiyallahu an, ya Fatimah, apa yang membuatmu keluar rumah? Fatimah menjawab, aku bertakziah kepada keluarga yang ditinggal mati. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah bahwa hukumnya takziah ini adalah sunnah, ya, dari beberapa hadis yang tadi. Nah, mari kita lihat apa hikmahnya takziah ini. Yang di samping pahala tentunya ya, yang ada kemaslahatan buat kedua belah pihak, di antaranya adalah kita meringankan beban musibah yang diderita oleh orang yang dilayat. Kemudian memotivasinya untuk terus bersabar menghadapi musibah dan berharap pahala dari Allah Ta'ala. Di sini kemudian menjadi perlu kita menyusun deretan kawan-kawan, menyusun orang-orang yang mengenal kita, membuat list siapa-siapa saja yang kemudian mereka akan mendoakan kita, setidaknya akan menghibur keluarga kita pada saat kita nggak ada. Nah, saya alhamdulillahnya dari dulu memang bercita-cita ingin wafat dalam keadaan berdakwah. Entah itu di mimbar, entah itu di masjid, entah itu di majelis, entah itu dimanapun. Pokoknya dalam keadaan berdakwah, kepengennya wafat dalam keadaan berdakwah. Meskipun mungkin dakwahnya lagi pegang HP, nge-share ayat, atau nanggepin, atau komen, atau apapun. Pokoknya konteksnya kegiatan di dakwah. Sehingga berharap bahwa orang-orang yang terdakwahi dan mereka nyaman dengan mendapatkan kenikmatan iman lantaran dakwah saya, mereka akan menjadi orang yang menjadi sangat penting untuk menghadirkan doa. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan bahwa seseorang yang meninggal dan kemudian disolatkan oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah, nah itu kan bagian yang kemudian Masya Allah. Kalau kita lihat orang-orang wafat di Masjidil Haram begitu ya, 40 orang saja sudah dijamin surga sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa kita disolatin sama jutaan orang begitu gitu ya. Maka doa saya seringkali tidak terkabul ketika berada di depan multazam. Ya Allah, wafatkan aku di sini. Itu doa berkali-kali saya lontarkan. Tapi mungkin istri saya juga berdoa yang sama, ya Allah pulangin sehat ya Allah suamiku gitu ya. Jadi kalah sama istri doanya gitu. Mungkin beliau lebih soleha dari saya. Pastilah ya. Kalau saya kan soleh, dia soleha. Soalnya nggak mungkin saya soleha. Gak jelas banget Ustaz Dodi. Jadi saya berharap bahwa banyak orang yang menyolatkan saya, banyak orang yang mendoakan saya. Nah, dalam rangka itulah kemudian menjadi getol banget dakwah. Getol banget cari manfaat dari apa yang orang, gimana caranya menumbuhkan kecintaan mereka terhadap saya di jalan Allah dalam konteks apa yang mereka cintai dari saya adalah yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang kemudian berharap bahwa orang-orang yang melayat saya nantinya, atau setidaknya kalau misalnya jauh, maka setidaknya mereka tergerak untuk kemudian melakukan sholat gaib. Seperti halnya saudara-saudara kita di Palestina. Kita kenal enggak, tahu namanya yang mana, siapa, apa, segala macam, dan seterusnya. Pokoknya kita tahu bahwa mereka sedang mencintai Allah dan dicintai Allah. Maka ketika mereka wafat, tidak sedikit dari kita yang kemudian berkenan untuk kemudian rasanya kita perlu sholat gaib. Dan kemudian beberapa masjid yang kemudian sholat gaib melaksanakan itu. Nah, kepengen jadi bagian orang-orang yang dicintai oleh kerabatnya atau sesama muslimnya dengan konteks seperti itu. Gitu. Nah, kemudian selain meringankan beban musibah yang diderita oleh yang dilayat, maka memotivasi untuk terus bersabar menghadapi musibah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga berharap pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga kita memberikan motivasi untuk supaya ridho pada ketentuan dan qadar Allah. Dan menyerahkan kepada Allah. Mendoakannya agar musibah ini diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Dan tentu kita akan mengingatkan dia untuk menjauhi niyaha ya, meratap, memukul, merobek pakaian dan lain sebagainya. Karena itu akibat musibah yang menimpanya kadang-kadang mendorong dia stres dan seterusnya. Kenapa nggak aku saja? Kenapa nggak ini apa? Seolah-olah nggak terima dalam keadaan yang Allah hadirkan. Gitu. Nah, terutama juga kita mendoakan mayit dengan kebaikan-kebaikan. Nah, adanya pahala bagi orang yang bertakziah kalau kita lihat bagaimana para ulama memandang bahwa takziah ini diperbolehkan sebelum atau sesudah mayit dikebumikan. Banyak pendapat yang diantaranya Imam Ats-Tsauri, beliau memandang makruh takziah setelah mayitnya dikubur. Alasannya setelah mayitnya dikubur berarti masalahnya sudah selesai. Sedangkan takziah itu sendiri disyariatkan guna menghibur agar orang tertimpa musibah itu bisa melupakan. Makanya takziah ini dilakukan pada waktu terjadinya musibah. Ketika itu orang yang tertimpa musibah benar-benar untuk dituntut untuk bersabar. Nah, ada pendapat yang lebih rajih, yakni jumhur ulama. Alasannya orang tertimpa musibah itu perlu penghiburan untuk mengurangi beban musibah yang menghimpitnya. Nah, penghibur ini atau penglipur lara ini ya tentu saja diperlukan sekalipun mayatnya sudah dikuburkan. Sebagaimana dia memerlukannya sebelum dikuburkan. Bahkan takziah setelah mayit dikuburkan ini hukumnya lebih utama. Kenapa? Sebelumnya dia sibuk ngurus mayit dan orang yang tertimpa musibah merasa lebih kesepian dan sengsara karena betul-betul terpisah dengan si mayit. Itu ada yang saya bilang. Ya, lihat pintu, ingat dia. Lihat jendela, ingat dia. Lihat kasur, ingat dia. Lihat kulkas. Ya. Semua persoalan yang ada di sekitar kita menjadi, tuh, kok keinget-inget terus ya gitu. Nah itu bagian yang kemudian diharapkan bisa membuat itu menjadi terlupa. Nah, berapa lama jangka waktu takziah ini disarankan? Maka disyariatkan, terutama yang datang dari Salman Al-Farisi itu 3 hari. Dan jangka waktu 3 hari ini setelah mayit dikebumikan, bukan pembatas yang final ya, tetapi ini perkiraan saja, kurang lebihnya saja. Dan jumhur ulama menghukumi makruh apabila takziahnya lebih dari 3 hari. Artinya berturut-turut. Ya. Kalau kita lihat hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berkabung lebih dari 3 hari. Kecuali berkabung karena ditinggal mati suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Ini alasannya beda kalau masalah berkabungnya janda ya. Nah, alasan lain setelah 3 hari ini, ya, biasanya orang yang tinggal mati itu bisa kembali tenang. Maka tidak perlu lagi untuk dibangkitkan kesedihannya dengan dilayat. Artinya, jumhur ulama membuat pengecualian. Kalau orang hendak melayatnya atau orang hendak ya dilayatnya itu keluarga yang tinggal mati itu tidak ada dalam jangka waktu 3 hari tersebut. Jadi misalnya 3 hari nggak datang, tapi setelahnya baru bisa datang. Gitu ya. Bahkan kalau kita lihat sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hambali membebaskan begitu saja. Sampai kapan saja, nggak ada batasan waktu. Karena menurut mereka tujuan dari takziah ini untuk mendoakan, memotivasi supaya bersabar dan tidak melakukan ratapan ya dan lain sebagainya. Maka tujuan ini tentu berlaku dengan jangka waktu yang sangat sangat panjang. Ya. Yang lebih kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat yang jumhur ulama. Gitu. Nah, bagaimana dengan mengulang-ulang takziah? Ya, hukumnya dimakruhkan. Bahkan tidak boleh bertakziah di kuburan apabila sebelumnya sudah melakukannya. Jadi jangan sampai kemudian kita beribadah di kuburan. Rasulullah SAW 2 pekan sebelum wafat itu menyatakan, jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maka menjadi keliru ketika ada orang yang kemudian melakukan ibadah justru di kuburan. Justru Rasulullah SAW menyatakan, jadikan rumah-rumah kalian jangan seperti kuburan. Artinya, ya dibacakan Al-Quran, sholat-sholat sunnahnya dikerjakan, dan seterusnya. Tapi kalau di kuburan, kita tidak dibolehkan untuk melakukan itu. Ya. Kemudian, hikmah dan sekaligus alasannya,
dilakukan takziah ini sudah dicapai pada takziah yang pertama kali, sehingga tidak perlu diulang lagi, ulang lagi. Ya, tidak membuat kesedihannya terus menghimpit. Kecuali kemudian kita datang untuk memberikan keringanan-keringanan. Contoh, selama sepekan ini kamu nggak usah masak, kamu modal nangis saja, nanti aku tak suplai makanan, gitu. Nah, kami di Bumi Anggrek itu, tempat kami tinggal, itu punya satu kumpulan namanya pendawa, memanfaatkan dana kewafatan. Jadi setiap anggota keluarga di kita, Muslim maupun bukan, seluruh warganya kemudian beriuran. Per kepalanya 25.000 setahun. Ya, per kepala. Jadi kalau satu keluarga itu ada 4, maka ya 100.000 per bulan. Kemudian, bukan per bulan, maaf, per tahun. Maka kemudian per kepala itu bayar 100.000 sekali. Setelah itu sisanya tinggal memanfaatkan apabila ada musibah, maka dia sudah langsung dapat ada 2 tenda yang akan kita siapkan di keluarganya jika terjadi musibah, kemudian ada minum dan sajian yang lain-lain. Kita akan kelola penguburannya bahkan sampai sewa 2 tahun. Gitu. Kemudian kalau kemudian kita lihat bagaimana yayasan-yayasan berusaha untuk melakukan hal yang seperti itu, maka ini seru, gitu ya. Yang penting bisa meringankan beban daripada keluarga yang membutuhkannya. Nah, kemudian pada saat ketika kita bertakziah itu kepada siapa? Maka sunnahnya takziah dilakukan kepada seluruh orang yang tertimpa musibah. Orang tua, anak, apalagi orang-orang yang lemah. Lebih khusus lagi kepada orang-orang tertentu dari mereka yang merasakan kehilangan dan kesepian karena ditimpa musibah. Sudahlah tinggal berdua, gitu ya, ditinggal mati sama pasangannya, menjadi bagian yang kemudian dia menjadi merasa kehilangan ketika tidak ada pasangan dan seterusnya. Atau bahkan justru ada orang yang hidup sebatang kara. Maka kalau dia tidak pandai bergaul karena sudah sepuh dan seterusnya, sehingga kesulitan buat beliau untuk bisa bergaul, apalagi buka HP, nggak punya WA dan seterusnya, sehingga dia makin merasa dikucili. Nah, tugas kita lah atau RT setidaknya yang kemudian mampu memberikan kunjungan-kunjungan rutin secara berkala, mungkin dibikin apa namanya sektor-sektor per rumah dari 10 warga itu apa desa warga namanya ya, desa warga, kemudian mereka mengunjungi bergantian atau bikin apa kumpulan. Kalau di beberapa tempat di sekitar kami itu ada jumputan gitu ya, pakai beras dan dikumpulkan kepada yang membutuhkan. Bahkan alhamdulillahnya di musola kami itu punya dana taktis untuk kemudian setiap janda dari orang-orang yang meninggal, kemudian anak-anaknya itu kami sekolahkan dengan beasiswa dari musola. Dan biaya kehidupan standar minimumnya keluarga itu dicukupi seperti beras, gitu ya, minyak dan apa segala macam. Alhamdulillahnya masih masih luar biasa karena selain beberapa agnia juga ada di kami dan kelompok itu betul-betul makanya kami menjadi solid dalam satu satu rumah tangga itu. Nah, sayangnya kemudian kalau ada orang yang tidak terlalu peduli dengan tetangganya sehingga menyedihkan ketika waktu COVID ya. Waktu COVID itu kan kunjungan menjadi sangat kurang ya, sehingga ada bapak ibu yang kemudian wafat tidak ada yang ngurus sampai udah 2 pekan baru kecium bau bau busuk dari rumahnya dan kemudian terpaksa didobrak rumahnya dan kemudian anak-anaknya nggak ada yang tahu dan kemudian mungkin wallahu alam intensitas eh, kan sekarang ini kan kalau kita memahami bahwa kasih sayang itu menjadi sangat penting begitu ya.
apa sih sulitnya para anak itu membeli CCTV untuk mengawasi orang tuanya, setidaknya bisa berkomunikasi lewat CCTV itu. Yang ketika, halo pagi mama, halo pagi papa, apa segala macam dan seterusnya. Atau setidaknya ada satu apa namanya, perawat lah yang kemudian bisa memberikan perawatan dan seterusnya. Sementara mereka sibuk dengan kesibukannya. Mungkin oke lah katakan istrinya nggak mungkin ngerawat orang tuanya. Bersyukur kalau kemudian orang tuanya masih berada dalam eh, perawatan anaknya. Tetapi ketika ini menjadi bagian yang kadang-kadang eh, kita dalam lingkungan itu menjadi harus saling menjaga. Ala kulli hal. Kalau kemudian kita tahu bahwa yang merasa kehilangan dan kesepian ini eh, perempuan, maka ulama sepakat bahkan seorang lelaki tidak boleh bertakziah kepada seorang perempuan muda. Ini bisa menimbulkan fitnah, terkecuali ada mahramnya, gitu ya. Atau dia mahram daripada perempuan itu. Maka ketika saat takziah ini mengetahui ada kebatilan, maka kebenaran tidak boleh diabaikan atau ditinggalkan. Nah, orang yang meratap dan merobek baju dan sebagainya, dia tidak boleh dibiarkan. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Ya, saya melihat beberapa wilayah di daerah Jawa terutama itu banyak ritual-ritual yang apa namanya kurang pas lah dengan kaidah kita dalam Islam gitu ya. Apa berobosan jenazahnya itu diangkat terus kemudian keluarganya disuruh tawaf di bawahnya gitu 3 kali atau berapa gitu. Dan ritual-ritual yang lain seperti disapukan jalannya atau kemudian bahkan ada yang memecahkan piring gitu supaya buang sial dan seterusnya. Maka sungguh wallah tidak ada hal-hal yang seperti itu. Di dalam Islam tidak pernah mengajarkan kesia-siaan. Maka kalau ditanya ke orang kafir boleh nggak Ustadz? Ada perbedaan pendapat masalah orang kafir ini. Tapi kalau kafir dhimmi ya, orang yang ahlu dhimmah, sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'i membolehkan. Tetapi Imam Ahmad bersifat tawakuf, beliau berhenti karena beliau tidak berpendapat apa-apa dalam masalah ini. Sedangkan Imam Ahmad memandang bahwa takziah yang ini sama dengan iadah, menengok atau membesuk. Maka dalam masalah ini mereka punya dua pendapat. Yaitu pertama, menengok dan melayat orang kafir hukumnya terlarang atau haram. Dalil yang dipergunakan adalah hadis Muslim. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian berpapasan pada salah seorang dari mereka, maka pepatlah mereka ke tempat yang sempit. Ya. Dalam hal ini takziah sama dengan memulai salam kepada mereka. Tapi pendapat yang kedua membolehkan takziah dan menengoknya dengan dalil hadis yang Bukhari ini. Dulu ada seorang anak Yahudi yang membantu Rasulullah SAW. Satu ketika anak ini sakit. Maka Rasulullah SAW menengoknya. Beliau duduk dekat kepalanya, maka dia berkata, masuklah ke dalam Islam. Anak ini kemudian memandang bapaknya yang hadir di dekatnya, maka bapaknya berkata, patuhilah perkataan Abul Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam. Abul Qasim itu sebutan buat Rasulullah SAW. Ya, maka anak itu pun masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW keluar seraya berkata, Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan anak ini dari siksa neraka. Jadi pendapat yang rajih yang tidak boleh melayat kepada orang kafir dhimmi kecuali ada kemaslahatan yang menurut dugaan yang rajih, dimisalkan mengharapkan masuk Islam dan seterusnya. Ya. Nah, melayat orang muslim yang ditinggal mati orang-orang kafir, misalnya anaknya mu'allaf gitu ya, yang mati bapaknya, maka memperbolehkan. Adapun pendapat yang melarang ini dipegang oleh Imam Malik dan salah satu riwayat dari mazhab Hanabilah. Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama adalah umumnya kedalilan yang memerintahkan takziah. Terus yang diucapkan apa kalau takziah ini Ustaz? Gitu. Maka dikatakan kalau Rasulullah SAW menyatakan ittaqillah fasbir. Ya, itu kepada Ummu Salamah. Pernah juga Rasulullah SAW menyampaikan Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dari apa yang aku dapatkan ini, musibah itu maksudnya. Wa khlufli khairan minha, dan gantikan dengan yang lebih baik.
Maka ganti yang lebih baik itu bisa ganti keadaan yang lebih baik, kondisi yang lebih baik, atau bahkan kalau itu pasangan, minta pasangan yang lebih baik, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang diucapkan ketika bertakziah, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa sepanjang yang diketahui tidak ada yang tertentu dalam masalah takziah ini yang khusus. Tetapi diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seseorang dan mengucapkan rahimakallahu wa ajrak. Rahimakallahu wa ajrak. Semoga Allah merahmatimu dan memberimu pahala. Dan Imam Nawawi rahimahullah berpendapat bahwa orang yang paling baik untuk diucapkan ketika takziah apa yang diucapkan Rasulullah SAW pada seorang yang diutus ya datang kepada itu memberikan kabar kematian. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada utusan itu, kembalilah kepadanya dan katakan kepadanya. Ya. Sesungguhnya adalah milik Allah apa yang dia ambil dan akan kembali kepadanya apa yang dia berikan. Segala sesuatu yang ada di sisinya, yang ada jangka waktu tertentu, ada ajalnya, maka hendaklah mereka bersabar dan berharap pahala dari Allah. Ini sebagian ulama mensunahkan agar ketika melihat seorang Allah memberikan rahmat kepada si mayit. Dan menurut mazhab Syafi'i mendoakan orang yang dilayat ini atau tertimpa musibah ini mengucapkan semoga Allah mengampuni mayit, melipatkan pahalamu dan memberimu pelipur yang baik. Ya, tapi ada juga yang berpendapat dengan doa apa saja, ya, yang sabar ya. Gitu ya. Nah, ketika melayat seorang muslim yang ditinggal mati oleh seorang kafir, maka cukup dengan mendoakan orang-orang yang ditinggal mati ini saja dan tidak mendoakan si mayit. Jadi biasanya kalau saya datang ke keluarga yang meninggal itu, saya biasanya kalau laki-laki itu saya peluk dia, biasanya dengan pelukan hangat, kemudian saya bisikkan di kepalanya. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga dapat hidayah ya. Dan itu alhamdulillah selalu selama ini mereka selalu mengatakan amin. Terima kasih. Ya. Berarti kalau dia mengamini berarti dia berharap bahwa kita dapat hidayah semua. Dan alhamdulillah beberapa saudara-saudara kufar itu kemudian ada yang masuk Islam gitu. Bisa jadi karena doa yang kita panjatkan. Jadi satu-satu doa yang bisa kita panjatkan kepada orang-orang kafir adalah semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarga kita gitu. Dan itu mereka mungkin nggak tahu hidayah itu apa gitu ya. Tapi kalau kita kan paham gitu. Nah, eh, ketika mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan melayat orang kafir karena tinggal mati, maka memberikan doa, semoga Allah memberimu pelipur darah yang baik, dan semoga Allah mengampuni si mayit. Dan ketika yang meninggal adalah orang kafir, maka doanya adalah semoga Allah menggantinya buatmu dan semoga tidak mengurangi jumlahmu. Maksudnya supaya jumlah jizyah, upeti yang diambil mereka tetap besar. Ya. Nah, masalah ini dikomentari sama Imam Nawawi. Ini sangat bermasalah, sebab berdoa agar kafir dan kekafiran tetap ada atau eksis sebaiknya ditinggalkan. Maka yang dikatakan Imam Nawawi itu benar. Jadi apa yang dikatakan oleh orang yang menerima layatan, orang yang ditakziahi, seperti tadi Ustaz Khalis menyampaikan, jangan-jangan kita yang ditakziahi itu. Maka dalam hal yang sama ini istajaballah, ya, semoga Allah mengabulkan doa, ya, doaak warahmata wa ilaik, dan semoga Allah juga mengasihimu juga. Nah, soal duduk-duduk ketika takziah, ya, berkumpul dan membaca Al-Quran ketika melayat ini bukan dari Rasulullah SAW, baik di pekuburan maupun di tempat. Ini tidak diajarkan. Dan jumhur ulama melarang duduk di tempat orang yang tinggal mati. Yang disyariatkan adalah setelah mayat dikuburkan, sebaiknya kembali kepada kesibukan masing-masing. Maka larangan ini sifatnya makruh ya, makruh tanzih. Ketika tidak dibarengi dengan kemungkaran-kemungkaran, kalau dibarengi sama kemungkaran, ada bid'ah-bid'ah, maka hukumnya haram. Maka adat yang biasa dilakukan oleh orang-orang seperti duduk di tempat yang tinggal mati itu lalu dikeluarkan biaya untuk keperluan ini itu, mereka tinggalkan apa yang membuatnya maslahat, pada saat yang sama mereka mencela orang yang tidak mau mengikuti dalam acara tersebut, maka dalam hal ini
tidak disyariatkan. Ini termasuk kegiatan bid'ah yang dicela oleh Rasulullah SAW. Dan masalah ini ada yang berbeda pendapat memperbolehkannya. Maka sebagian dari ulama Hanafi ya Malikiyah, mereka berdalil dengan hadis yang ketika Rasulullah SAW datang, ternyata Ibnu Harithah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawaha terbunuh. Lalu beliau duduk, beliau mengetahui jika di tempat itu ada kesedihan. Nah, kedatangan Rasulullah SAW duduk itu tidak masuk untuk takziah. Tidak ada indikasi ke arah yang menguatkannya bertakziah. Maka sebagian dari ulama Hanabila menyatakan bahwa sebenarnya dimakruhkan adalah menginap di tempat orang yang tinggal mati. Duduk-duduk bagi orang yang sudah pernah melayat sebelumnya, atau duduk-duduk supaya bisa melayat lebih lama. Ya. Dan masih banyak sebetulnya kalau kita pelajari dari apa yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabat, itu nanti kita tinggal rujuk kepada dalil-dalil yang ada. Di sini saya berikan kembali kepada Ustaz Khalis karena 6.30 nanti saya masih ada persiapan untuk kelas yang lain. Saya tafadhol Mas Nur, Ustaz. Baik, alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan. Eh, menjadi sebuah ingat terus ya, kalau kita ketemu dengan para guru ini, betapa kita harus segera mempersiapkan kematian dengan lebih baik, karena husnul khotimah itu tentu walaupun itu memang ketetapan Allah, tapi ada ikhtiar yang harus kita lakukan dengan cara-cara yang juga disunahkan disyariat oleh agama kita. Baik, masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Kita manfaatkan untuk berdialog dengan guru kita Sabda Al-Jambari. Tafadhol. Silakan Bunda Nadia. Bismillah, Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gimana kalau sebaliknya, misalnya yang ditinggal meninggal itu adalah duda dan sebagian besar keluarganya itu ikhwan. Kita sebagai akhwat harus gimana, Udah? Apakah Iya. nggak usah hadir? Mas Udah. Baik, bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan sendiri. Ya. Kita jangan sendiri, tapi ditemani dengan beberapa akhwat yang lain, atau sebaiknya dengan mahram. Ajak suami atau ajak ibu, gitu ya, atau ajak siapa saja yang bisa dijadikan, sehingga tidak ada fitnah. Gitu. Karena untuk laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya itu keesokan harinya sudah bisa melakukan akad nikah lagi, seperti yang terjadi pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ketika istrinya wafat, kan beliau punya anak 114. 95 diantaranya penghafal Quran. Memang tujuannya punya anak untuk itu, untuk mencetak penghafal Quran. Nah, tentu menghafal Quran ini ibunya pasti juga penghafal Quran, sehingga murojaahnya sama ibunya. Ketika wafat istrinya, maka kemudian keesokan harinya Ibnu Abbas menyatakan, tolong carikan aku bikra, seorang perawan. Maka mungkin sebagian kita umur 80 aki-aki masih mau perempuan, ini apa sih? Kayak apa namanya, gatel banget gitu. Aki-aki bisa apa sih umur 80? Tapi jawaban beliau menjadi sangat luar biasa. Rasulullah SAW qala an-nikahu sunnati wa man raghibati an sunnati falaysa minni. Menikah itu sunnahku, kata Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, bukan bagian dari golonganku. Maka Ibnu Abbas menyatakan, aku tidak ingin hidup sehari pun tidak dalam keadaan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan lagi bicara tentang siapa yang ngelonin saya, siapa yang bisa saya kelonin, dan seterusnya. Tetapi kepada Rasulullah SAW, beliau mencintai dengan sangat luar biasa, dan menikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW, maka ini bagian yang kemudian bisa kita jadikan sebagai alasan. Jadi sebaiknya memang tidak datang sendiri deh. Itu. Wallahu a'lam. Shawab. Mbak Reni, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Sa- kirimannya sa- matur nuwun ya. Sami-sami. Itu kalau tausiah itu bagusan kita datang ke rumahnya atau ke makam sih sebetulnya. Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Karena Mbak Reni perempuan, Iya. sebaiknya ke rumah.
Karena Oh, perempuan kan baru tidak disarankan untuk datang ke pemakaman. makan. Tetapi Oh, kalau misalnya mau, caranya oh, gini, iya, ikut bareng sama rombongan pemakaman gitu ya, biarkan iya. laki-laki makamkan dulu. Begitu selesai laki-laki memakamkan, maka kita datang berziarah kepada kubur, bukan ikut dalam pemakaman. Pemakaman. Oh, Iya, gitu. ini yang seringkali disalahpahami oleh begitu banyak perempuan gitu ya. Jadi Iya. sebaiknya perempuan tidak ikut di dalam Oh, pemakaman. Begitu selesai, sudah kuburnya sudah rapi, sudah tertutup dan sudah rapi, sudah bisa maka perempuan datang selesai, para pria sudah ngabarin udah oke, peziarah atau datang ke rumah oh, ketika mungkin apa namanya bisa menghadirkan bahu untuk mereka iya. apa mungkin pengen nyurahin tangis, mungkin kepengen dekat sama kita dan seterusnya. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan ketika di rumah itu kita bisa mungkin bawain empek-empek gitu, bisa Makanan. bawain risol mayo, mungkin bisa bawain risol rogut gitu atau apa gitu. Ini enak, mudah-mudahan dengan enaknya ini dirimu jadi nggak terlalu sedih. Baik, Kurang lebih Markus. seperti itu. Nggih, Ya, monggo terima aturan. kasih. Barakallah. Dan memberi makanan bukan hanya tradisi saja di zaman Rasulullah pun Rasulullah Betul, betul itu anjuran yang sangat luar melakukan biasa. ya. Artinya bawa makanan untuk orang yang sedang kesusahan. Makanya tadi saya bilang di komplek kami itu kalau ada yang meninggal, wah itu cepet banget. Makanan apa segala macam. Dan itu datang dari tetangga, bukan si ahlul musibah. Karena kalau di kami itu prinsipnya ahlul musibah itu modalnya cuma nangis saja. Udah nangis saja. Gitu. Istilahnya bercanda aja gitu. Udah nangis saja. Kita yang nyiapin semuanya. Jadi makanan-makanan apa segala macam itu tetangga yang bawain. Dan kami dari panitia pendawa itu sudah terbiasa dengan itu. Nunjuk satu yang masih mungkin tergantung waktunya. Kalau ada yang bisa ditebas tuh artinya dibeli semua gitu. Tolong kirim ke nomor sekian blok anu. Gitu. Itu bagian yang kemudian jadi bagian yang kita harus harus juga cepat tanggap itu. Makanya perlu diorganisir hal-hal yang seperti itu. Itu, wallahu alam. Dan Bisa. tidak ada alasan untuk tidak baik terhadap tetangga ya. Kalau udah Betul, apa kebaikan tetangga ketika keluarga kita sedang musibah Ustaz ya. ya, Apalagi dengan tradisi yang sangat baik tadi, apalagi ini kan anjuran dari Sunnah Nabi SAW untuk betul, betul. memudahkan ya si ahlul musibah itu dengan Nah, kanan, dengan kemudahan-mudahan lainnya dan sahih, sahih. ini sebuah apa namanya kebiasaan sunnah dari Nabi SAW yang juga harus dikembangkan ya, dibiasakan Nah, nih. nah, karena gini Ustaz, saudara yang paling dekat itu ya tetangga, nggak ada lagi. Hmm. Kalau kita meninggal misalnya, antum asli dari mana? Garut. Nah, keluarga dari Garut nggak mungkin datang langsung. Pasti orang sekitar antum yang di Depok itu. Gitu. Sama kayak saya begitu dikabarin, oh nggak mungkin kakak saya yang di Probolinggo datang jauh-jauh. Gitu. Pasti ya udah selesai semua. Gitu. Dan tetangga kita itu saudara yang paling dekat. Itu pentingnya kemudian kita menjadi orang yang setidaknya baiklah di lingkungan gitu sehingga kita membentuk lingkungan kita menjadi kondusif. Jangan sampai kemudian kita nggak mau ini suka ngomongin orang apa segala macam ya bagian itunya oke lah kita nggak bisa menghindar dari betapa tetangga memang punya mulut yang memang lebih kecenderungan seperti itu buat kita yang apa namanya punya kemampuan untuk mengingatkan mereka maka kita bisa ingatkan seperti itu. Mbak Nia di Bogor, izin bertanya seperti yang disampaikan UD. Kalau kita takziah, Rasul tidak menyarankan untuk baca Quran depan mayit. Tetapi banyak tradisi di mana pelayat membaca Al-Quran depan mayit. Bagaimana sebaiknya? Udah, iya, nggak perlu.
Justru bahkan kalau Mbak Nia baca kitab fikih wanita, ada di bawah kitabnya. Dalam kitab fikih wanita itu bahkan membacakan Al-Quran untuk si mayit saja itu tidak diperkenankan. Karena mayit itu sedang sibuk-sibuknya mendengarkan begitu banyak kecamuk di dalam hatinya tentang apa, kalau saya istilahkan itu seperti final report gitu. Jadi Allah SWT akan tampakkan seluruh perbuatan dia dalam seperti apa ya, kayak kaleidoskop itu. Dari sekian banyak yang kau kerjakan ini akan membuatmu masuk ke, nah itu tergantung mau ke surga atau ke neraka. Karena ada satu hadis yang Rasulullah SAW menyampaikan bahwa man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan terakhir dari wafatnya, maka dia mengucapkan la ilaha illallah, maka masuk surga. Ada seorang istri yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suamiku tidak mengatakan la ilaha illallah. Tetapi dia mengatakan seandainya lebih jauh, seandainya lebih baru, seandainya lebih, dan seterusnya. Oh iya, Jibril mengabarkan kepadaku bahwa lelakimu atau suamimu itu pernah memberikan mantel kepada fakir, sementara dia punya mantel yang baru. Maka Allah tampakkan pahala surga di mana dia menempati surga itu karena mantel yang dia berikan. Dan dia menyesal. Seandainya aku berikan yang baru, pasti surganya lebih indah dari ini. Dan bahkan ketika dia memberikan pertolongan kepada seorang nenek dengan membawakan belanjaannya, maka ditampakkan oleh Allah SWT surganya. Ini surga akibat engkau membawa barangnya si nenek yang pernah engkau bantu itu. Ditampakkan. Maka dia menyesal, seandainya saja aku lebih panjang perjalanan sampai ke rumah. Artinya kalau melakukan satu kebaikan itu jangan tanggung. Ya, kalau bisa dipolin deh. Kalau bisa dihabisin. Makanya saya sering bilang, Ibnu Mas'ud itu punya quote yang sangat membekas di hati saya. Beliau menyatakan, seandainya saya tahu ada satu amal yang membuat saya masuk surga, saya nggak mau ngamalin apa-apa lagi. Artinya sekelas Ibnu Mas'ud yang sangat luar biasa, beliau sampai wafat di Mesir mempunyai catatan kaki paling banyak dari Al-Quran yang Rasulullah SAW sampaikan. Beliau masih menyatakan seandainya saya tahu ada amal yang membuat saya masuk surga, maka saya nggak mau ngamalin apa-apa lagi. Itu kan artinya, ayo kita sama-sama mencari amal yang mana yang membuat kita bisa masuk kepada celah surga. Itu yang kemudian setiap persoalan apapun, suami, anak, orang tua, mertua, tetangga, siapapun, cari celah surganya, cari celah surganya, cari celah surganya, apapun. Tarik ulurnya itu menjadi sangat luar biasa. Oh ini temperamen, kita nahan. Oh ini lemah, kasih motivasi. Oh ini, dan seterusnya. Jadi kita yang kemudian punya sustainable karakter gitu. Sehingga kita yang kemudian berusaha untuk bisa, oh dia begitu, oke. Kita begini. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membuat dia jengah dan kemudian dia nanti nggak mau datang ke pemakaman saya. Itu yang kalau di kepala saya itu begitu modal. Jadi saya sekarang berbuat baik sama Ustadz Khalid supaya Ustadz Khalid mau tuh berkenan datang ikut nguburin saya. Gitu. Jadi ada bagian yang saya kepengen ini, saya kepengen ini gitu. Ya, doakan baca Fatihah boleh, tapi Imam Ibnu Katsir dan Imam Syafi'i itu menyatakan Al-Fatihah nggak akan sampai, tapi ulama yang lain menyatakan sampai. Tetapi begini, kalau kita lihat surat yang keempat ayat 85, Allah SWT menyatakan bahwa sesiapa yang memberikan syafaat kepada perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya. Memang Al-Fatihah yang dibacakan kepada mayit itu tidak akan sampai menurut Ibnu Katsir dan Imam Syafi'i. Rahimahullah ta'ala. Tapi itu tadi saya bilang, ulama yang lain mengatakan sampai. Dan ketika kita baca Al-Quran misalnya, itu tidak perlu kita mintakan kepada Allah, ya Allah kalau ada pahala dari bacaan Al-Quran, ini aku berikan kepada si fulan, Allah yarham, bla bla bla. Nggak perlu. Ketika kita jadi anak yang soleh dari orang tua kita, maka apapun yang kita kerjakan, kesolehan model apapun, itu akan sampai kepada keluarga kita. Wallahu a'lam. So, Pak Herman Bengkulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau disajikan makanan dan minuman saat takziah dan disampaikan itu dari sumbangan tetangga dan keluarga besar, apa masih boleh? Kita mau boleh, nggak apa-apa. Ini kan bukan makanan yang sifatnya pertama jelas halal gitu ya, artinya secara zatiahnya dia halal, bukan babi panggang gitu yang disediain gitu kan ya, itu jelas semua itu ya. Terus kemudian kalau dari keluarga besar memang dia mampu, maka ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mungkin dari anak-anaknya, dari kemanakannya, mungkin ada keluarganya yang agnia sehingga tidak membebani keluarganya, monggo aja silahkan. Tapi kalau sekiranya keluarga itu sudahlah papa, duafa dan butuh bantuan, sebaiknya kalau dari mereka kita yang kemudian mencegah untuk mereka melakukan itu. Meskipun kebiasaannya orang yang meninggal tuh nyiapin macam-macam. Nah, kita yang bantu nyiapin. Gitu. Iya. Tapi kemudian kalau misalnya mereka mengada-ada, ya kan saya mesti nyiapin ini itu apa segala macam. Enggak harus, nggak wajib. Kan kadang-kadang ada orang yang kemudian dibesekin gitu ya, kalau yang Jawa bilang itu diperkat gitu, kasih bawa nasi berkat. Oh isinya macam-macam itu. Kadang-kadang nasi utuh, nasi lauk gitu ya. Kadang-kadang ada macam-macam. Dan itu kalau misalnya selesai itu yang paling saya senang kalau dari dulu zaman kecil itu menjadi bagian yang begitu Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, itu buah apa segala macam masuk plastik itu bersih gitu ya. Luar biasa itu. Yang kayak begitu. Nah, itu kalau bisa disampaikan Pak Herman ke pihak keluarga. Nanti kalau ini apa segala macam biar kami saja yang menyiapkan itu. Dan kalau mereka mulai mengada-ada dengan kan kadang ada yang sampai ngutang-ngutang gitu ya. Sampai ngutang buat ini masa nggak ngasih makan orang. Nggak ada kewajiban. Sampaikan ini biar kami saja gitu, biar kami saja, dan yang datang ini nggak perlu dibayar karena ada tuh daerah Cipete itu, saya nggak perlu sebut daerah mananya, tapi Cipete udah mewakili lah. Itu begitu meninggal ayah teman saya, itu datang sekelompok orang pengajian di situ yang kemudian mengatakan cukup dengan 3,5 juta kami akan bacakan Al-Quran selesai 30 hari ya sebulan, kita hatamin Al-Quran di kuburan 3,5 juta. Ini amalan apa yang begini nih? Sudahlah nggak boleh baca Quran di kuburan, ini malah minta duit sama yang sedang musibah. Nggak tahu diri banget ini orang. Tidak tahu menempatkan bagaimana dia menjual agamanya seperti itu. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan tidak ditiru sama kita. Abah, silakan Abah. Itu yang terakhir ya nih, karena udah Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Damang, Mbah. Apa yang alhamdulillah khair Masya sehat. Allah, Masya Allah. Eh, Seger lihat Abah. konteks yang tadi, alhamdulillah, yang tadi mengenai apa itu namanya uang, ngasih uang. Nah ini pengalaman saya di Kalimantan, nggak nyebut Kalimantan mananya. Itu habis selesai sholat jenazah, si jemaah itu dikasih amplop satu-satu, ya sekian banyak gitu kan. Nah setelah Ya. selesai itu, saya akhirnya datang ke ahli musibah, saya bilang mohon maaf Bapak Ibu, ini nggak ada contohnya legal banget. Artinya Bapak yang dikasih duit, saya bilang gitu. Oh enggak, di sini harus kayak begitu katanya. Kalau enggak orangnya pada nggak mau sholat katanya. Loh kok kayak gitu, saya bilang. Terus saya sampaikan gitu kan. Nah termasuk yang tadi 3,5 juta ngaji selama seminggu pakai tenda sampai malam. Jadi 24 jam mereka ngaji. Nah, itu saya sampaikan juga, mohon maaf, nggak ada contoh dalil ini. Tapi ternyata emang sulit, belum mempat saya ininya. Nah, terus yang terakhir satu ini, saya punya sahabat tetangga, setiap takziah 3 malam itu, ini yang kita takziah ini orang mampu lah. Dia nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau bawa. Saya bilang, ini halal, tidak haram ini, saya bilang. Oh enggak, ini bid'ah, nggak ada contohnya kan gitu. Namun pencerahan yang nomor 3 ini, soal makan minum di tempat musibah itu dibilangnya bid'ah. Mohon pencerahan, terima kasih. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa hal itu tidak dicontohkan, gitu ya. Dan memang seperti yang Pak Dedi bilang, itu ada timnya bahkan baca hataman Quran di kuburan itu. Jadi ini masalah begini ya, di kita itu memang ada kelompok-kelompok Muslim yang tidak bisa kita nafikan keberadaan mereka menjadikan agama itu sebagai komoditas, gitu ya. Bahkan
ada hal-hal yang kemudian menjadi sangat miris, dan mudah-mudahan sih kita nggak ikut-ikutan lah begitu tuh ya. Silakan aja kalau ada di antara kita yang masih melakukan itu, saya nggak bisa larang kalau itu jadi tradisi setempat, tapi saya perlu ingatkan seperti tadi Abah bilang, itu nggak ada contoh. Jadi sebaiknya kita tidak melakukannya. Dan kalau itu mudaratnya lebih besar, buat apa gitu. Nah, soal mengapa orang tidak mau makan apa segala macam, mungkin pemahaman beliau menjadi sangat berhati-hati dengan dihadirkan itu. Mungkin seperti tadi yang saya bilang, kalau ini datang dari keluarga, sebaiknya dia memang seperti itu, gitu ya. Karena apa istilahnya? Bagian yang kita lakukan seperti itu sebaiknya tidak menyulitkan orang yang kena musibah. Sudahlah dia sedih, dia mesti nyiapin itu segala macam, mesti keluar uang banyak dan seterusnya, gitu ya. Kalau mampu mungkin menjadi tidak masalah gitu, karena tadi keluarganya ada yang nge-backup dan seterusnya. Tapi kalau kemudian itu menghabisi hartanya, bahkan sampai berhutang untuk urusan yang tidak ada contoh, buat saya itu mafsadat gitu ya, keburukan-keburukan. Nah, apakah itu menjadi tergolong bid'ah? Jelas gitu kan, itu jelas bid'ah. Tetapi maksud saya begini, untuk saudara-saudara kita yang belum paham tentang itu, ayo kita pahamkan. Ayo kita share nih rekaman ini, kita share gitu ya kepada mereka. Bahwa kemudian mereka tidak bisa dikasih tahu, menolak kebenaran dan mereka merasa lebih baik, berarti dia sombong. Kata Rasulullah SAW, orang sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Seperti itu. Jadi ya semampu kita menyampaikan, sampaikan, tapi nggak perlu merasa bahwa emang keras kepala lah apa segala macam. Mintakan hidayah saja kepada Allah agar mereka senantiasa bisa memahami seperti itu. Yuk Dwi, kami di Palembang juga begitu. Tapi bukan karena bid'ah, tapi maksudnya tidak, jangan menyusahkan yang terkena musibah. Kalau sekadar teh hangat atau air mineral diminum, ya begitu. Jadi biar berasa bahwa ya nggak perlu begitu, cukup air dan itu tadi yang saya bilang, minuman-minuman yang biasa saja, yang sajian-sajian sederhana, insya Allah bisa memberikan mafsadat. Masa orang datang nggak disuguhin apa-apa gitu ya, keringan aja gitu. Wallahu a'lam. Bisa kita sudahi Ustaz Alafu? Ustaz, wa ma'alina ilal balagh. Itu tadi. Ya Jadi Rob. kita hanya menyampaikan aja kebenaran, masalah limpahkan keberkahan, mungkin yang ada yang sedang sakit juga Allah segera angkat penyakitnya dan Allah sembuh terbaik, dan mari kita, karena sedekah menjadi salah satu amal yang insya Allah akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita di yaumul hisab menjadi amalan, justru itulah yang akan menyelamatkan kita, karena kita tidak tahu amal apa yang Allah ridhoi, Allah terima. Sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita, justru amal-amal yang mungkin sederhana terlihatnya, tapi itulah amal yang justru yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita tidak bisa memilih mana amal yang akan diterima oleh Allah. Makanya sebaik banyak mungkin fastabiqul khairat, untuk terus melakukan amal-amal soleh ini jadi amal-amal yang rutin kita lakukan. Dan sebelum ditutup, untuk kita lebih baik juga menyimak beberapa informasi komersial break yang akan disampaikan oleh admin, dan inilah salah satu juga bagian dari bersedekah tentunya, dengan membeli dagangan dari saudara kita menjadi bagian dari kebaikan untuk jamaah Madrasah Keluarga Indonesia. Dan jangan tinggalkan dulu, kita tutup dulu. Saya tutup dengan doa penutupan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi jangan tinggalkan dulu, maka kita simak dulu komersial berikut.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar diolah secara alami dan tradisional dengan memanfaatkan kemurniannya. Kami persembahkan untuk Anda yang mencintai kesehatan dengan indeks glikemik 35 lebih rendah dari gula pasir. Mari semangat sehat bersama Oh Nuna. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di Pempek Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.